Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya channel Loya Tani. Apa kabar? Semua sehat dan berkah rezekinya. Salam sukses dalam berkebun kelapa sawit dimanapun kawan-kawan berada. Tetap bersyukur, tetap semangat. Salam tandan berduri. Baik, di video kali ini saya mau berbagi informasi mengenai kesalahan-kesalahan dalam perawatan kelapa sawit. Ya, apa itu kesalahan-kesalahan? Silahkan simak sampai habis. Jangan skip-skip. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Weta ini, silahkan bantu dulu dengan like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Kalau sudah, terima kasih banyak. Oke teman-teman, ya apa kabar? Ya di sini saya baru kembali lagi mengupload video di channel Wilayah Tani teman-teman ya. Apa kabar buat subscriber Wilayah Tani? Semoga keadaan sehat dan walafiat teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja teman-teman ya. Kesalahan-kesalahan yang pertama teman-teman ya. Yang pertama, tidak merawat atau tidak membersihkan tanaman kelapa sawit dengan yang baik teman-teman ya. Jadi yang pertama teman-teman ya, kita membersihkan tanaman kelapa sawit ini ya tentu tujuannya untuk mengatasi ya gulma-gulma atau rumput-rumput yang lebih tinggi daripada tanaman kelapa sawit. Tujuannya teman-teman ya, supaya pada waktu kita nanti memberi pupuk pada tanaman kita ini diserapi dengan baik dan maksimal oleh tanaman kita ini teman-teman ya. Itu teman-teman ya, tidak merawat atau tidak menebas atau tidak membersihkan piringan kelapa sawit, kesalahannya teman-teman ya. Triknya ya, kita harus membersihkan piringan kelapa sawit kita dengan bersih teman-teman ya, supaya tidak alit atau sabat ya teman-teman ya. Ya kalau bersih ya, itu pada waktu kita memberi pupuk itu ya, pupuknya sangat efektif dan maksimal diserapi oleh tanaman kita ya teman-teman ya. Itu teman-teman yang kesalahan yang pertama teman-teman ya, tidak membersihkan ya tanaman kelapa sawit atau piringan kelapa sawit dengan baik teman-teman ya. Ya itu ya teman-teman ya, supaya ya nanti ya kalau kita memberi pupuk itu diserapi dengan baik dan tidak berebut unsur hara pada rumput-rumput yang lain teman-teman ya. Itu kalau tidak dibersihkan. Itu yang pertama teman-teman ya, kesalahan yang pertama, tidak membersihkan piringan. Yang kedua teman-teman ya, tidak memberi pupuk teman-teman ya. Tidak memberi pupuk ya, itu bisa berefek juga pada tanaman kelapa sawit kita ya teman-teman ya. Ya tentu kayak kalau kita mau tanaman kita itu subur dan tumbuh maksimal teman-teman ya, kita beri pupuk dengan waktu yang kita ya tentukan pada pemberian pupuk tanaman kelapa sawit kita ini teman-teman ya. Maksimalnya kalau kita memberi pupuk pada tanaman kelapa sawit ini teman-teman ya, 1 tahunnya 3 kali, itu standar teman-teman ya. Ya karena kita ya masyarakat atau orang tidak mampu teman-teman ya, atau kurang modal ya namanya teman-teman ya, atau kantong kita itu minim teman-teman ya. Jadi maksimalnya 3 kali dalam setahun itu teman-teman ya. Kalau kita tidak atau banyak modal teman-teman ya, itu sebaiknya 4 kali dalam setahun ya, itu lebih bagus lagi teman-teman ya, untuk mempercepat pertumbuhan kelapa sawit. Itu teman-teman ya. Tidak memberi pupuk ya teman-teman ya, itu bisa berefek fatal juga pada tanaman kelapa sawit teman-teman ya, bisa ya memperlambat pertumbuhan atau bisa atau tanaman teman-teman bisa menjadi kurus kuning ya, karena tidak dikasih makan teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Yang selanjutnya teman-teman ya, itu ya menanam sawit di bawah pohon ya teman-teman ya. Itu kesalahan yang sangat luar biasa, fatal juga pada tanaman kelapa sawit teman-teman ya.
Ya, di sini ya teman-teman banyak di tempat saya, di kampung saya ini teman-teman ya. Orang menanam sawit itu teman-teman, orang di tempat saya ini menanam sawit di bawah pohon ya, seperti di kebun karet teman-teman ya. Ya karena ya mungkin dia memikirkan ya itu ada dua penghasilan ya teman-teman ya. Jadi tanaman karet dan tanaman sawit ini juga menghasilkan bagi dia teman-teman ya. Itu salah teman-teman ya, itu bisa ya, berefek ya, pertumbuhan kelapa sawit teman-teman itu menjadi lambat pertumbuhan atau perkembangannya teman-teman ya. Ya kalau bisa teman-teman ya, ya ini solusinya teman-teman. Jadi kalau ingin pertumbuhan kelapa sawit teman-teman itu tumbuh subur dan maksimal ya, kita buka lahan dengan tidak ada kayu atau pohon yang lebih tinggi dari tanaman kelapa sawit kita itu ya, supaya pertumbuhannya lebih baik dan maksimal ya nantinya itu ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya teman-teman ya, kesalahan yang dilakukan dalam perawatan kelapa sawit yaitu kelebihan memberi pupuk pada tanaman kelapa sawit teman-teman ya. Itu bisa juga berefek ya, patah juga teman-teman ya. Ya namanya opordosis ya teman-teman ya. Ya kalau kelebihan memberi nutrisi atau pupuk pada tanaman kelapa sawit ya, tanaman kita bisa menjadi kuning kurus teman-teman ya, karena itu ya, berefek overdosis teman-teman ya. Itu tidak bagus juga ya pada tanaman ya kalau kita pemberian pupuk terlalu berlebihan atau terlalu kebanyakan memberi pupuk ya, itu teman-teman ya. Ya solusinya apa teman-teman ya, kita memberi pupuk sesuai ya, dosis sesuai tahun tanam tanaman kelapa sawit teman-teman ya, itu teman-teman ya. Jadi lakukanlah pemupukan dengan rutin ya, tepat waktu, tepat dosis ya teman-teman ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi yang pertama tadi ya, tidak memberi penebasan atau pembersihan piringan pada tanaman kelapa sawit ya, supaya ya tidak berebutan unsur hara nanti ya pada waktu kita memberi pupuk pada tanaman kelapa sawit. Yang kedua teman-teman ya, tidak memberi pupuk teman-teman ya pada tanaman kelapa sawit ya, karena bisa berefek patah juga pada perkembangan kelapa sawit, bisa menjadi ya, pertumbuhan menjadi kurus kuning dan ya, kerdil teman-teman ya. Tidak diberi pupuk teman-teman ya. Yang selanjutnya yang ketiga ya, menanam sawit di bawah pohon ya teman-teman ya. Nah, itu bisa berefek patah juga pada perkembangan atau pertumbuhan kelapa sawit teman-teman. Yang keempat teman-teman, yang terakhir yaitu pemberian pupuk dengan berlebihan ya atau kebanyakan teman-teman namanya ya, itu bisa berefek patah juga pada pertumbuhan kelapa sawit teman-teman, bisa menjadi kurus kuning kerdil dan kuning seperti ya tanah liat teman-teman ya. Kalau kelebihan itu tanaman atau daunnya bisa kuning teman-teman ya, karena itu yang namanya overdosis atau kelebihan pemberian pupuk pada tanaman kelapa sawit. Jadi begitu teman-teman ya. Nah, jadi itu terakhirnya teman-teman ya, solusinya ya teman-teman ya, solusinya lakukanlah pemupukan dengan tepat waktu, tepat dosis teman-teman ya. Di sini saya memberi pupuk pada tanaman kelapa sawit ya biar tumbuh subur dan maksimal hasilnya teman-teman ya. Sawit kurus kuning kerdil ya, lakukanlah pemupukan dengan rutin tepat waktu ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan pupuk keandalan saya menggunakan pupuk Ajinomoto ya, namanya micin, untuk alat dapur yang digunakan ibu rumah tangga teman-teman ya, yang dicampur dengan MPK Mutiara 1616 ya, dengan dosis sesuai tahun tanam kelapa sawit teman-teman ya. Jangan terlalu berlebihan, itu berisiko juga pada pertumbuhan kelapa sawit teman-teman ya. Jadi ingat teman-teman, lakukan
temukan dengan tepat waktu, tepat dosis, sesuai tahun tanam tanaman kelapa sawit teman-teman. Jadi begitu teman-teman, saya sekian dulu. Semoga hadirnya video saya kali ini ya bisa termotivasi buat teman-teman yang baru pemula. Semoga yang baru pemula berkebun kelapa sawit semoga sukses dalam berkebun kelapa sawit. Ya, terima kasih, sampai jumpa di episode. Salam tandan berduri.